Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 1? Semoga pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan bahagia, dan semakin semangat belajarnya. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab yang kelima, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Oleh karena itu, Bapak mohon kepada kalian semua agar fokus, perhatikan dengan sebaik-baiknya, agar nantinya kalian bisa mendapatkan ilmu yang berguna dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Cinta Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajar akhlak mulia agar manusia itu hidup selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Anak-anak, di sini ada lagu Jalan Masuk Surga. Nada lagunya satu-satu aku sayang ibu. Yuk anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, satu, dua, tiga jalan masuk surga. Oke, seperti itu ya anak-anak. Coba kita sekali lagi, coba. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, satu, dua, tiga jalan masuk surga. Nah, seperti itu anak-anak ya. Itu lagunya, lagu Jalan Masuk Surga. Kita lanjutlah anak-anak. Teladan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Nabi Adam alaihissalam selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam bertobat ketika berbuat salah. Nabi Adam alaihissalam yang merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menciptakan malaikat dan iblis. Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, sedangkan iblis diciptakan dari api. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Iblis membangkang, tidak mau bersujud pada Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuknya dan mengusirnya dari surga. Sampai saat ini setan dan iblis pun terus menggoda kita sampai akhirnya nanti kita terjerumus ke dalam neraka. Tetapi hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa saja hanya bisa selamat dari godaan tersebut. Suatu ketika Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa untuk menemani Adam hidup di surga. Adam dan Hawa pun menikah dan mereka hidup bahagia di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan mereka berdua menikmati apapun yang ada di surga. Tapi Allah melarang Adam dan Hawa makan buah kuldi. Dan setan pun berhasil menggodanya. Nabi Adam akhirnya tergoda. Ia lantas memetik buah kuldi dan memakannya bersama Hawa. Mengetahui hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah. Allah lalu menghukum Nabi Adam dan Hawa. Mereka dikeluarkan dari surga dan disuruh hidup di bumi. Adam dan Hawa diturunkan di bumi pada tempat yang berbeda.
Namun setelah 40 tahun lamanya saling mencari, akhirnya mereka dipertemukan di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah atau Padang Arafah. Setelah diusir dari surga, Adam dan Hawa merasa sangat menyesal. Mereka pun bertobat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke keteladanan Nabi Adam. Setan adalah ciptaan Allah yang akan selalu menggoda manusia agar mau melanggar perintah Allah. Apabila terlanjur melakukan kesalahan atau dosa, segeralah bertobat, minta ampun kepada Allah. Apabila menghadapi kesulitan atau ujian, harus dilalui dengan kuat, sabar, percaya bahwa setelah kesulitan itu usai, Allah akan memberikan kebahagiaan atau mengangkat derajatnya. Anak-anak, kita lanjut ke Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah. Ia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia suka bekerja keras. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi dari nabi yang bergelar ulul azmi, yaitu nabi yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Dan mereka adalah nabi yang paling sulit ujiannya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah pada kaumnya selama 950 tahun. Suatu saat kaumnya jengah dengan dakwah Nabi Nuh alaihissalam dan menantang Nabi Nuh alaihissalam agar Allah turunkan azab yang dikatakan Nabi Nuh pada mereka. Apabila memang benar Nuh adalah seorang nabi, dengan rasa sedih Nabi Nuh berdoa kepada Allah, dan Allah perintahkan ia dan para pengikutnya membuat sebuah bahtera atau kapal besar dan memasukkan orang-orang yang beriman ke dalamnya. Ketika orang-orang tahu bahwa Nabi Nuh membuat kapal di tengah gurun pasir dan sebabnya adalah untuk selamat dari azab Allah yang akan turun, maka orang-orang ini semakin gencar mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihissalam. Hingga suatu hari Allah turunkan banjir bandang yang airnya begitu banyak keluar dari dalam bumi dan dari atas langit. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya dan hewan-hewan yang berpasangan masuk ke dalam kapal. Saat itu Allah tenggelamkan seluruh daratan bahkan hingga ke puncak gunung, sehingga orang-orang kafir yang meminta azab ini habis tidak tersisa, termasuk anak dan istri Nabi Nuh alaihissalam. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Nuh alaihissalam adalah sebagai orang yang beriman, kita diwajibkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik merupakan bentuk perbuatan dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman. Kebesaran dan kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada tingginya tingkat ketakwaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut lagi kepada teladan Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia santun dan berbudi luhur. Nabi Hud alaihissalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak mudah marah. Allah mengutus Nabi Hud kepada generasi pertama yang tinggal di Yaman, yaitu kaum Ad. Mereka adalah orang Arab yang tinggal di istana yang megah. Mereka adalah orang yang menyembah berhala sesudah zaman Nabi Nuh. Kaum Ad dikenal sebagai kaum yang mampu membangun bangunan luar biasa yang belum pernah dibangun di negeri lain. Kemahiran mereka memahat bukit dan membangun bangunan tinggi membuat mereka lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Hud mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala.
namun mereka ingkar terhadap nikmat. Parahnya, mereka mencela Nabi Hud karena tidak mendatangkan manfaat. Beliau juga diejek hingga Allah murka kepada kaum Ad. Allah Ta'ala mengazab mereka dengan menghalangi turunnya hujan selama 3 tahun. Begitupun mereka tetap ingkar dan tidak mau menyembah Allah. Kemudian Allah mengirim angin selama 7 hari 8 malam dan memusnahkan mereka semua. Ketika mengirimkan angin selama 7 hari 8 malam, Allah menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman. Nah, anak-anak, inilah penyebabnya dibinasakan kaum Ad. 1. Menyembah berhala atau berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sombong atas nikmat. Jadi, kalau kita memiliki nikmat yang telah Allah berikan, maka hendaklah kita mengucapkan syukur atau alhamdulillah atas segala apa yang Allah berikan. Yang ketiga, meremehkan dan menghina Nabi Hud alaihissalam. Yang keempat, ingkar kepada hari kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Kelima, tidak taat kepada nabi mereka dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, di sini ada sifat dari Nabi Hud alaihissalam. 1. Sabar. Yang kedua, senantiasa menasehati kaumnya. Walaupun diejek, dihina, tetapi Nabi Hud alaihissalam tetap berdakwah kepada kaumnya. Yang ketiga, senantiasa mengingatkan nikmat Allah. Yang keempat, senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, dari pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam, ketiga nabi itu kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari kisah tersebut. Di antaranya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat meneladani atau mencontoh perilaku baik yang dikisahkan, lebih giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya, lalu lebih bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Oke anak-anak, di sini ada 5 soal. Seperti biasa anak-anak, kalian silakan mengerjakan soal ini di buku tulis agamanya. Soalnya ditulis ya. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan kerjasamanya dalam hal belajar menuntut ilmu. Semoga pada pembelajaran kita hari ini kita mendapatkan ilmu yang berguna dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan pada pembelajaran kita hari ini. Kurang lebih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.